Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam topik listrik dinamis. Pada video kali ini video listrik dinamis 6, membahas tentang energi listrik. Pada video listrik dinamis 1 itu membahas 4 topik bahasan. Ini listrik dinamis 1, ini listrik 2 video di sini, listrik dinamis 2 dan 3. Ini listrik dinamis 4 videonya. Kemudian listrik tegangan jepit itu listrik dinamis 5. Sekarang energi listrik itu video listrik dinamis 6. Energi listrik yang lambangnya W, untuk memahaminya kita bandingkan dengan energi mekanik atau usaha yang sudah dibahas di kelas 10, di mana untuk melakukan usaha itu butuh energi. Tidak mungkin kita melakukan usaha, misalnya memindahkan benda sejauh S dengan gaya F tanpa kita punya energi. Jadi di kelas 10 sudah dibahas, atau kelas 1 sudah dibahas, usaha itu W sama dengan F kali S, gaya kali perpindahan. Usaha yang kita lakukan untuk memindahkan benda sejauh S dengan gaya F itu akan berubah menjadi, pada bidang datar ini akan berubah menjadi energi kinetik. Awalnya kecepatan benda V0 sama dengan 0, maka energi kinetiknya EK0 tentu sama dengan 0. Kemudian karena diberi gaya atau kita melakukan usaha, kecepatan benda dari V0 sama dengan 0 akan menjadi lebih besar, jadi VT besar dari 0. Maka ada energi kinetiknya, yaitu EKT. Kita misalkan saja energi kinetiknya sekarang 10 Joule. Nah, tidak semua energi ini, usaha ini berubah jadi energi kinetik. Berarti usaha ini, W ini besar dari 10 nih, misalnya 12. 2 Joule itu berubah menjadi misalnya energi gesekan, energi panas, dan lain-lainnya. Untuk energi listrik yang dilambangkan dengan W juga, sama dengan usaha, itu hasil dari produk dari energi listrik itu memindahkan muatan Q. Untuk memindahkan muatan itu butuh beda potensial. Jadi muatan itu pindah kalau ada beda potensial V. Dengan pemahaman sederhana dapat dirasakan, dipahami bahwasanya kalau muatan yang dipindahkan besar, tentu butuh energi yang besar pula untuk memindahkannya. Berarti energi W sebanding dengan Q. Kalau potensial besar diberikan ke muatan, tentu akan menghasilkan energi yang besar pula. Berarti V sebanding dengan W. Maka dapat ditulis W sama dengan Q kali V. Energi listrik ini dihasilkan oleh sumber tegangan listrik searah. Misalnya kemarin sudah dibahas sumber tegangan listrik searah pada tegangan jepit atau GGL, gaya gerak listrik. Sumber tegangan listrik DC itu misalnya kemarin baterai, aki, alternator atau generator DC, dan lain-lainnya. Itu menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan itu bisa berubah menjadi energi cahaya. Misalnya di sini menggunakan lampu pijar. Kabel dihubungkan pakai baterai ke lampu, kemudian ini pakai saklar. Maka kalau saklarnya ditutup akan mengalir arus I ini masuk ke logam ini, terus ke filamen. Filamen ini punya hambatan R, hambatan di luar baterai, terus ke kutub negatif. Jadi ujung bawah dari lampu pijar ini tidak terhubung dengan
logam di samping yang pakai ulir ini. Ada isolasinya. Kalau enggak namanya konslet. Jadi harus memutar ke bawah. Maka energi listrik yang dihasilkan oleh baterai itu akan berubah menjadi energi cahaya dengan adanya hambatan di dalam filamen itu. Tidak semua energi listrik yang dimiliki oleh baterai itu berubah jadi energi cahaya, ada yang berubah jadi panas, dan ada juga yang berubah menjadi energi di dalam baterai itu sendiri, karena di dalam baterai ada hambatan dalamnya R. Maka energi hambatan dalam ini juga menyerap energi. Sehingga kalau hambatan dalamnya makin besar, makin banyak energi terserap oleh R ini, maka semakin sedikit energi yang tersisa untuk lampu pijar. Maka kalau R-nya makin besar, maka lampu pijar akan menjadi lebih redup. Itu materi yang sudah dibahas di video 5, tapi itu ada kesalahan tulis sedikit, di mana di video 5 itu tertulis tegangan jepit itu, V jepit itu sama dengan beda potensial di R ini, V di R, yaitu sama dengan I kali R itu sendiri. Itu sama juga dengan GGL E dari baterai ini dikurang dengan beda potensial yang diambil oleh R, hambatan dalam, R kecil. Maka I kurang I kali R kecil. Maka dapat ditulis E itu sama dengan I kali R besar ditambah dengan I kali R kecil. Ini kemarin tertulis kurang di sini. Atau VIR itu yang tegang jepit, V jepit, boleh juga V jepit sama dengan E dikurang I kali R. Nah, dalam hal ini, kalau R-nya makin besar, maka tegangan di lampu, tegangan jepit itu, atau VDR itu, VDR ini, makin kecil. V-nya, pengurangnya makin besar, tentu hasil pengurangannya, hasil operasinya makin kecil. Kalau V jepitnya makin kecil atau V di lampu ini makin kecil, maka lampunya akan redup. Jadi hambatan di dalam baterai ini merugikan ya. Makin usang lampunya, baterainya, hambatan dalam ini makin besar, maka tegangan jepit akan makin kecil, maka lampu akan makin redup. Kemudian energi listrik itu satuan energi ya joule. Maka dalam hal ini joule itu terdiri dari coulomb dan volt. Satuan lain dari energi listrik itu EV, di mana E itu adalah berasal dari Ki, muatan sebuah elektron. Untuk Ki-nya satu buah elektron E, dan beda potensialnya, ini voltage, beda potensialnya sama dengan 1 volt, ini 1 volt, maka energinya akan jadi EV itu artinya energi yang diperlukan untuk memindahkan satu elektron E oleh beda potensial 1 volt. Nah, jadi ini 1 volt. Maka satu muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb kali 1 volt, V-nya 1 volt, maka jadi 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb kali volt, disebut joule. Jadi 1 EV sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Kemudian mungkin kalian masih ingat bahwasanya I itu kaitannya dengan Ki. Siapa masih ingat ya? Tentu Ki per T, atau dapat ditulis Ki sama dengan I kali T. Jadi karena Ki sama dengan I kali T, karena Ki sama dengan IT, maka kita bisa tulis Ki-nya diganti dengan IT, maka jadi VIT. Jadi W sama dengan fit, dan karena hukum Ohm, nah siapa yang masih ingat hukum Ohm, bahwasanya V sama dengan I kali R, tentu jadinya W sama dengan
RI kuadrat kali T. Dan karena I sama dengan V per R, tentu kita bisa jawab, sebagian besar tentu bisa jawab ini, bahwasanya W itu jadinya V kuadrat kali T per R. Jadi ada 3 persamaan W yang bisa kita gunakan nanti dalam pembahasan soalnya. Jadi energi listrik W itu bisa dirubah menjadi energi panas, energi cahaya, dan energi bunyi, dan energi gerak juga bisa. Untuk merubah ke energi panas, misalnya pakai setrika listrik, untuk merubah jadi cahaya seperti lampu pijar tadi, untuk merubah jadi bunyi, misal pakai speaker, untuk merubah menjadi energi gerak, misalnya kipas angin. Kipas angin itu energi listrik berubah menjadi energi gerak, atau motor listrik namanya. Kemudian, kita lanjutkan dengan daya. Di kelas 10 juga sudah belajar tentang daya, di mana daya itu menyatakan kekuatan sesuatu, baik kekuatan orang, ataupun kekuatan mesin, ataupun kekuatan binatang, dengan satuan watt, atau khusus untuk kuda misalnya, satuannya karena kuda itu kemampuannya spesial, maka dipakai kekuatan kuda itu sebagai satuan dari daya, yaitu disingkat dengan HP, horsepower. Jadi daya itu tidak hanya menyatakan energinya saja, harus dibandingkan dengan waktu, sehingga daya itu adalah energi yang dikeluarkan atau usaha yang dikeluarkan setiap satuan waktu, atau W per T itu disebut dengan daya. Maka satuan daya itu watt tadi tentu terdiri dari satuan usaha atau joule per satuan waktu sekon. Jadi dapat ditulis W itu joule per sekon, atau joule sama dengan watt kali sekon. Jadi J sama dengan W kali S. Karena ada konversi bisa dikonversi dari W jadi kilo W, kilowatt, sekon bisa dirubah jadi jam atau disingkat dengan H, hour, maka 1 kWh kita bisa cari sama dengan 1 kW itu 10 pangkat 3W, 1 H, 1 hours itu 3600 sekon. Maka 1 kWh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 watt kali sekon, disebut dengan joule ya. Kemudian tadi masih ingat ya bahwasanya W itu sama dengan V, fit tadi, maka P sama dengan fit bagi T, hilang T-nya jadi V, dan W tadi masih ingat ya bahwasa W itu sama dengan V RI kuadrat kali T, maka dibagi T, RI kuadrat bagi T jadi RI kuadrat, P itu karena W juga sama dengan V kuadrat kali T bagi R, maka P itu V kuadrat per R jadinya. Dan satuannya P itu watt tadi, maka watt boleh diganti dengan volt kali, karena V itu volt, I itu ampere, volt ampere. Kemudian watt itu juga boleh sama dengan R itu ohm, I itu ampere, ampere kuadrat. Jadi ohm ampere kuadrat. P itu watt, maka bisa diganti menjadi volt kuadrat, V itu volt, volt di kuadrat, V di kuadratan ya volt kuadrat per ohm. Tadi sudah disebutkan bahwasanya daya itu energi per waktu atau usaha per waktu. Apa saja yang dibandingkan dengan waktu itu disebut dengan laju. Misalnya kecepatan atau kelajuan kita makan 2 piring. 2 piring, kapan kita tahu lajunya kalau dibandingkan dengan jam? 2 piring per jam. Artinya dalam 2 jam, dalam 1 jam, 2 piring per jam. Dalam 1 jam menghabiskan nasi 2 piring misalnya. Maka energi per waktu bagi waktu jadi laju dari energi itu sendiri. Disebut dengan daya. Untuk memahami daya itu ada kata-kata ledakan. Meledak. Ledakan itu biasanya merupakan perubahan energi dalam waktu yang sangat pendek dengan T yang sangat kecil. Jadi kalau T-nya kecil, pembaginya kecil, tentu
T-nya kecil, pembaginya kecil, tentu hasil baginya dayanya makin jadi besar. Itu namanya ledakan. Maka ledakan itu seperti terjadi dalam waktu yang pendek, tar, begitu. Waktunya pendek, bukan waktunya panjang seperti ini, tar, itu bukan ledakan. Kemudian demikian pembahasan tentang energi listrik atau daya listrik. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang contoh soalnya lagi. Hambatan filamen lampu pijar 200 ohm. Laju jika lampu tersebut dialiri arus listrik 2 ampere, tentukan energi listrik dalam kWh ya, yang diserap oleh lampu tersebut dalam selang waktu 90 menit. Jadi R, I, T-nya sudah diketahui ini. R-nya 200, I-nya 4, T-nya 90 menit. Karena ditanya dalam kWh, dalam H, dalam jam, maka menit dirubah ke jam. Ya, 1 menit itu 1 jam itu 60 menit atau 1 menit seper 60 jam bagi 60. Maka dapat 1,5 jam. Dan yang ditanya itu W dalam kWh, energi listrik. Tentukan energi listrik dalam kWh. Maka karena terkait dengan RI, maka W itu RI kuadrat kali T. R-nya 200, I-nya 4 ampere dikuadratkan jadi 16. Waktunya 1,5 hours. Maka 4 dikuadratkan 16 dikali 16 dikali 3 jadi 48. 4.800 watt jam. Maka 4.000 jadikan kilo, watt jadikan kilo jadi 4,8. Maka dapat energi yang diserap lampu tersebut dalam waktu 90 menit adalah 4,8 jam. 4,8 kilowatt kilowatt jam. Dan contoh soal berikutnya, sebuah setrika listrik menyerap daya listrik 80 watt jika diberi beda potensial listrik 200 volt. Berapakah daya listrik yang diserap setrika tersebut jika diberi potensial listrik 100 volt? Jadi penekanannya di sini, awalnya setrika itu diberi daya potensial 200 volt, dayanya 80. Setrika itu juga, maka kalau setrikanya tidak diganti, yang dirubah hanya potensial yang diberikan ke setrika tersebut, maka dalam hal ini, dalam setrika itu tentu R-nya tetap, karena setrikanya tidak diganti. Jadi R-nya tetap dalam hal ini. Maka karena P-nya sudah ada, V-nya sudah ada, ini bisa dicari R. R sama dengan P kuadrat per P. Karena P itu sama dengan P kuadrat per R tadi kan. Ya. Maka kalau potensialnya dirubah P aksen, tentu P-nya berubah jadi P aksen, R-nya tidak berubah, R-nya tetap. Maka nilai dari P kuadrat per P akan sama dengan P aksen kuadrat per P. Maka P kuadrat per P akan sama dengan P aksen kuadrat per P aksen. Maka dapat P aksen sama dengan V aksen kuadrat per V, dikeluarkan aja kuadratnya, V aksen per V dikuadratkan kali P. Maka tinggal masukkan aja. Jadi P aksennya berapa? Kalau potensialnya 100, V aksennya 100 volt. Maka didapatkan, ini sudah diturunkan juga, sama ini dibandingkan menurunkannya. Maka 100 per 200 voltnya habis. Jadi setengah dikuadratkan jadi seperempat kali 80 jadi 20. Jadi dayanya jauh turunnya. Awalnya 80, sekarang jadi 20. Seperempatnya karena pengaruh kuadratnya, hati-hati. Jadi dayanya segini, dapat dibaca sendiri ya. Barangkali demikian pembahasan tentang energi listrik atau daya listrik. Untuk lebih mengertinya pembahasan ini, maka mohon dikerjakan latihan untuk
video ini ya. Latihan untuk listrik dinamis 6. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.